Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Novita Fitri Anissa. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang barisan aritmetika. Nah, rumus barisan aritmetika sudah kita dapatkan, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Untuk UN adalah suku ke N, A-nya adalah suku pertama, N-nya adalah urutan dari sukunya, dan B adalah beda atau selisih. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari tentang deret aritmetika. Ada suatu permasalahan. Sebuah bengkel motor yang baru dibuka memperoleh pelanggan di hari pertama sebanyak 12 pelanggan, hari kedua sebanyak 14 pelanggan, hari ketiga sebanyak 16 pelanggan, dan seterusnya mengikuti pola tertentu. Nah, polanya seperti apa? Polanya 12, 14, 16. Nah, berarti selanjutnya nanti akan ditambah 2 lagi. Nah, ini juga merupakan barisan aritmetika. Nah, lalu yang kedua, jika dari satu pelanggan memperoleh keuntungan jasa servis seharga Rp30.000, pertanyaannya, berapa rupiah total keuntungan yang diperoleh bengkel selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan? Nah, ini yang ditanyakan adalah total keuntungan, bukan berapa keuntungan pada hari ke N. Nah, masalah seperti ini termasuk ke dalam masalah deret aritmetika. Untuk itu, yuk mari kita sama-sama mengerjakan permasalahan ini. Oke, kembali lagi. Nah, nih tadi pertanyaannya ya, permasalahannya. Ada suatu bengkel motor yang baru buka. Nah, pelanggan di hari pertama 12, hari kedua 14, hari ketiga 16 pelanggan, dan seterusnya. Nah, jika satu pelanggan memperoleh keuntungan jasa servis harga Rp30.000, kalau selama 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, dan 3 bulan ke depan, berapa total keuntungan bengkel? Nah, pertama-tama kita kumpulkan dulu nih apa yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui bisa kita bentuk dalam suatu tabel. Nah, hari ke-1, hari pertama, jumlah pelanggannya ada 12 pelanggan. Berarti keuntungannya satu pelanggannya Rp30.000, kalau ada 12 pelanggan, berarti keuntungannya adalah Rp360.000. Nah, kalau hari kedua ada 14 pelanggan. Nah, berarti keuntungannya ada 30 dikali 14. 420.000. Nah, kalau 16 pelanggan di hari ketiga, berarti tinggal 16 dikali 30.000 sama dengan 48. Berarti 480.000. Nah, lalu bagaimana dengan seminggu? Bagaimana dengan 1 bulan? Bagaimana 3 bulan? Nah, kalau untuk mencari keuntungannya saja, ini kita bisa memakai rumus UN. Nah, memakai suku ke N barisan aritmetika. Tetapi bukan itu yang ditanyakan. Nah, yang ditanyakan adalah total keuntungan. Oke, sebelum mencari total keuntungannya nih, kita kumpulkan informasinya dulu ke dalam bentuk matematikanya. Nah, hari pertama tadi keuntungannya 360.000. 360.000 ini bisa kita tuliskan menjadi U1. 420.000 kita tuliskan menjadi U2. Lalu kita dapatkan tadi 480.000 adalah U3, dan seterusnya U4, U5 membentuk suatu barisan aritmetika. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, yang ditanyakan bukan keuntungannya. Nah, yang ditanyakan adalah total keuntungannya. Oke. Nah, kalau total keuntungannya, kalau misalnya total di hari kedua, nih ya, total hari kedua, maka mudah nih, tinggal kita tambahkan keuntungan di hari pertama 360.000 ditambah keuntungan di hari kedua 420.000.
36 ditambah 42 adalah 78. Jadi total keuntungan di hari kedua adalah 780.000. Nah, bisa kita gambarkan dalam tabel lagi nih. Tinggal kita tambahkan satu kolom lagi. Nah, kalau keuntungannya tadi kita misalkan sebagai UN, barisan aritmetika, nih ya, total keuntungan kita misalkan sebagai SN. Nih, SN S1, ini S1-nya, ini U1-nya. Nah, kalau U1-nya 360.000, nanti S1-nya sama dengan 360.000. Ya, total keuntungan di hari pertama. Nah, kalau U2 keuntungan di hari kedua 420.000, nanti total keuntungan di hari kedua adalah, atau S2 adalah 780.000. Nah, sekarang yang ditanyakan di permasalahannya tadi adalah total keuntungan di 7 hari atau seminggu, di 1 bulan dan 3 bulan. Berarti yang ditanyakan nanti adalah S7, S30, dan S90. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita harus menentukan rumusnya lagi. Kita cari rumusnya. Karena hal tersebut masih mudah dilakukan karena penjumlahan sukunya masih sedikit ya. Yang S2 tadi, yaitu hanya perlu mengoperasikan U1 ditambah U2 sama dengan S2. Nah, kalau misalnya ditanyakan keuntungan 7 hari ke depan, 1 bulan ke depan, atau 3 bulan ke depan, maka memerlukan waktu yang lama untuk menjumlahkan setiap keuntungan yang kita dapatkan, yang bengkel itu dapatkan. Nah, maka diperlukan suatu formula rumus agar dapat mempermudah perhitungan total keuntungan atau SN-nya. Nah, dari permasalahan tadi kita dapatkan barisan aritmetikanya adalah 360.000, 420.000, 480.000, 540.000. Nah, dan barisan aritmetika ini memiliki beda atau B sebesar 60.000. Nah, gimana cara mencarinya? Yaitu U2 dikurangi U1. Nah, berarti 420.000 dikurang 360.000. Nah, jadi kita dapatkan bedanya adalah 60.000. Nah, gitu ya. Nah, lalu total keuntungan dapat kita notasikan menjadi SN. Nah, kita dapat menuliskan total keuntungannya ini menjadi 360.000 ditambah 420.000 ditambah 480.000 ditambah 540.000 ditambah seterusnya. Nah, barisannya seperti ini bentuknya dinamakan deret aritmetika, yaitu barisan bilangan yang antara satu dengan lainnya memiliki pola tetap, baik berupa penjumlahan atau pengurangan. Nah, kalau ini pola tetapnya tadi adalah ditambah 60.000. Nah, dan merupakan penjumlahan nih ya, karena merupakan total. Nah, total berarti kita tambahkan semuanya. Atau lebih singkatnya, deret aritmetika itu adalah jumlah suku-suku barisan aritmetika. Nah, sekarang kita cari rumusnya. Rumus dari deret aritmetika. Pertama, kita misalkan jika SN menotasikan jumlah N suku pertama, deret aritmetika U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya hingga ditambah U ke N. Nah, maka dapat kita tulis seperti ini. SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai ditambah U ke N. Atau U1-nya ini kita ubah menjadi A. Masih ingat
Di barisan matematika, A adalah suku pertama, jadi U1 ini itu sama dengan A, mereka sama-sama suku pertama atau suku ke-1. Nah, lalu kita akan mencari rumus Sn-nya. Nah, cara mencarinya kita bentuk seperti ini. Nah, Sn sama dengan UN ditambah UN dikurang B, ditambah UN dikurang 2B, ditambah seterusnya sampai ditambah A. Nah, ini merupakan kebalikannya dari ini tadi. Nah, A ditambah seterusnya sampai UN dikurang 2B, ditambah UN dikurang B, ditambah UN. Nah, sedangkan yang di bawahnya juga sama, yang di bawahnya juga Sn, tapi ini kebalikannya, kebalikan dari yang di atas. Nah, jadi Sn sama dengan A ditambah A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah seterusnya sampai U ke N. Gitu ya. Nah, lalu dua persamaan ini kita tambahkan. Nah, atau kita eliminasi B-nya, sehingga nanti kita dapatkan Sn ditambah Sn sama dengan 2Sn. Nah, UN ditambah A, jadi UN ditambah A. UN dikurang B, ditambah A, ditambah B. Nah, B-nya tereliminasi, sehingga sisanya adalah UN ditambah A juga. Kalau yang ini UN dikurang 2B ditambah A ditambah 2B. Nah, ini B-nya juga tereliminasi nih. Min 2B plus 2B habis kan ya, 0. Sisanya jadi 2 UN ditambah A. Nih, UN tambah A. Seterusnya nanti tetap seperti itu. B-nya tereliminasi semua. Sampai A ditambah UN. Nah, semuanya ini nanti menjadi UN tambah A, ditambah lagi UN plus A, ditambah lagi UN plus A, terus menerus UN plus A-nya itu sebanyak N kali, sehingga dapat kita notasikan menjadi N kali A ditambah UN. Nah, sampai sini 2Sn sama dengan N dikali A ditambah UN. 2-nya kita pindahkan ke sini. Nah, sehingga nanti kita cuma mendapat Sn-nya. Nah, karena yang ingin kita cari adalah Sn ya. Jadi Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. Nah, kalau misalnya UN-nya nggak ketahuan, kalau misalnya UN-nya tidak diketahui, bisa nih, UN kemarin adalah suku ke N barisan aritmetika. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan ANIP, A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, sekarang UN-nya kita substitusikan nih ke sini. Jadi nanti Sn sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, ini ada A plus A. A plus A sama dengan 2A. Nah, kita dapatkan rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi, sudah kita dapatkan rumus suku ke N deret aritmetika atau Sn adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Nah, ini jika UN-nya diketahui. Kalau UN-nya tidak diketahui, hanya suku pertama dan bedanya, maka kita menggunakan rumus yang satunya, yang Sn sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 dikalikan B ini. Jadi ada dua ya rumus yang bisa kita gunakan, tergantung soalnya nanti seperti apa. Nah, kalau untuk soal yang kita punya tadi, soal bengkel,
kita lihat dulu diketahuinya. Diketahuinya ini merupakan deret aritmetika. Deretnya seperti ini. Nah, jadi kita dapatkan A-nya adalah 360.000. Suku pertamanya 360.000. Lalu bedanya tinggal U2 dikurangi U1. Boleh juga U3 dikurangi U2, boleh. Yang penting adalah selisih dari suku yang berdekatan, sama dengan 60.000. Nah, sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya tadi adalah total keuntungan bengkel selama seminggu, selama 1 bulan, selama 3 bulan ke depan. Nah, untuk sekarang di video ini kita akan membahas untuk 7 hari ke depan atau seminggu ke depan dan 1 bulan ke depan. Oke, penyelesaiannya. Karena yang kita ketahui adalah A dan B-nya, maka kita pakai rumus yang SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Nah, sekarang tinggal kita substitusikan A dan B-nya dan juga N-nya. Nah, untuk yang seminggu, 1 minggu ada 7 hari, berarti N-nya adalah 7. Nih, kita ganti 7, kita substitusikan 7. N yang di sini juga kita substitusikan 7. A-nya kita dapatkan 360.000. N-nya 7 tadi ya. B-nya 60.000. Nah, ini kita operasikan. Ingat, yang dioperasikan itu yang pertama adalah di dalam kurung. Setelah itu yang perkalian, baru pertambahan dan pengurangan. Berarti yang ini dulu. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, lalu perkalian. Perkaliannya 2 dikali 360.000 adalah 720.000. Lalu 6 dikali 60.000 adalah 360.000. Nah, terus kita tambahkan ya yang di dalam kurung menjadi 1.080.000. Nah, sekarang kita kalikan lagi 7 per 2 dikali 1.080.000. Hasilnya sama dengan 3.780.000. Jadi total keuntungan bengkel untuk 7 hari ke depan adalah 3.780.000 rupiah. Nah, ini sudah dapat nih permasalahan yang pertama, yang 7 hari, yang seminggu. Nah, dalam seminggu nanti keuntungan bengkel, total keuntungan bengkel adalah 3.780.000 rupiah. Lalu bagaimana dengan yang sebulan? Nah, kalau sebulan, karena sebulan ada 30 hari, maka N-nya kita substitusikan dengan 30. Jadi kita mencari S30. Jadi sama dengan 30 per 2 dikalikan 2 dikali 360 ditambah 30 dikurang 1 dikali 60.000. Ingat, yang dikurung dulu, baru yang kali bagi, baru yang tambah kurang ya. Ini urutannya. Berarti yang kita kerjakan yang ini dulu. 30 dikurang 1, 29. Nah, baru perkalian lagi. 2 dikali 360.000 menjadi 720.000 ditambah 29 dikali 60.000 jadi 1.740.000. Nah, terus nih masih ada yang dalam kurung, kita tambahkan dulu menjadi 2.460.000.
Nah, baru kita kalikan 15 dikali 2.460.000 adalah 36.900.000. Jadi total keuntungan bengkel untuk 1 bulan ke depan adalah 36.900.000 rupiah. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga tadi ada total keuntungan bengkel untuk 3 bulan ke depan. Nah, ini silahkan kalian boleh mengerjakan di rumah kalian masing-masing ya sebagai latihan. Nah, jadi sudah selesai nih permasalahan kita yang di awal tadi. Mengenai deret aritmetika. Nah, jadi suatu permasalahan seperti ini yang memerlukan total keuntungan, memerlukan jumlah dari barisan aritmetika dapat kita selesaikan menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah U ke N. Atau kalau yang diketahuinya suku pertama dan bedanya, kita menggunakan Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikalikan B. Sudah selesai untuk materi kita hari ini. Semoga materi pada video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.